Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berhala Masalah. Bicara soal berhala, apa yang ada di pikiran kita? Bisa, berhala itu sesembahan yang kepadanya orang memberikan penyembahannya atau kepadanya orang berbakti. Kalau zaman dulu saudara, bisa berupa patung, kuil, pohon, atau tempat tertentu. Kalau sekarang, di zaman yang semakin sulit dan berat ini, di mana menjalani hidup beratnya seperti berjalan dalam lumpur atau mendaki sebuah gunung, maka yang namanya uang, harta kekayaan, hobi, kesenangan, keluarga, kedudukan, jabatan, apapun bisa jadi berhala, saudara. Tetapi pernahkah saudara berpikir bahwa masalah juga bisa menjadi berhala? Ya, masalah, saudara. Ketika kita mengalami atau menghadapi masalah, seringkali fokus utama kita pada masalah itu. Apalagi masalah yang berat, rumit, beresiko tinggi, dan tidak kunjung selesai. Akhirnya apa? Segenap pikiran, tenaga, bahkan keluarga, pekerjaan, kesehatan, semua terabaikan. Nggak keurus, karena hidup hanya bagaimana agar masalahnya bisa selesai. Ini yang saya maksud memberhalakan masalah. Jadi, apapun yang bisa mengikat dan membelenggu kita, itu berhala. Orang yang memberhalakan masalah sebenarnya tidak menghargai dan menghormati Tuhan, tidak menjaga perasaannya. Terkait yang namanya berhala, dikatakan demikian. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Perhatikan, dikatakan segala berhala, artinya tidak hanya menyangkut jimat atau okultisme, tetapi segala sesuatu yang membuat kita tidak mengutamakan Tuhan, sehingga kita mengalahkan kepentingan-kepentingan rohani. Di sini harus diakui, yang bisa membelenggu, mengikat, dan merenggut hati kita, itu tidak hanya uang, pangkat, jabatan, kedudukan, atau kesenangan-kesenangan, tetapi juga yang namanya masalah, saudara. Ya, masalah juga bisa mengikat dan membelenggu kita. Maka saya katakan dalam tema kita, berhala masalah, di mana orang menjadikan masalah sebagai berhala. Begitu maksudnya. Ironinya, banyak yang tidak tahu dan tidak menyadarinya. Ya, karena merasa tidak memiliki jimat atau memiliki penyembahan lainnya. Juga tidak memiliki ikatan dengan apapun. Tetapi faktanya terikat dengan masalah. Tidak heran kalau orang berkata, yang penting saya tidak punya masalah. Wah, kalau saya punya masalah, saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa fokus ke pekerjaan. Saya stres. Tapi banyak orang faktanya memberhalakan masalah. Contohnya, orang yang salah memilih pasangan hidup. Akhirnya yang didapat suami yang jahat, melakukan KDRT, tidak bertanggung jawab pula. Itu masalah. Karena apa? Karena impian waktu mudanya ketika masih remaja, nanti kalau menikah bisa memiliki suami yang baik dan bertanggung jawab.
bisa punya anak, keluarga yang bahagia. Tetapi ternyata yang dialami sebaliknya, saudara. Apa itu penderitaan? Apa itu masalah? Yang kita harus tahu, dalam keadaan seperti itu, Tuhan menghendaki agar hati kita tetap terikat dengan Tuhan. Lebih terikat dari apapun dan siapapun juga. Jadi, ketika sedang ada masalah, kita harus tetap mengikatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mengikatkan diri dengan masalah, artinya fokus kita pada masalah yang sedang kita hadapi, tahu tidak saudara, kita akan kecewa, mudah marah, sakit hati, dendam, dan sebagainya. Dan itu akan membuat kita lemah, sakit, bahkan bisa kena kanker atau tumor. Karena yang namanya sakit hati, dendam, dan sikap hati yang salah lainnya, itu akan merusak enzim-enzim positif dalam diri kita. Dan kita bisa mati muda, saudara. Nggak mau kan? Nah, maka kita jangan hanyut dan tenggelam dalam masalah. Dan memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh. Masalah sudah terjadi, mau apa lagi? Ya harus dihadapi, tetapi tidak perlu sampai memberhalakannya sehingga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tidak perlu kita sampai hanyut dan tenggelam di dalamnya. Kita harus menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Maksudnya, berani memikul resiko atas apa yang sudah menjadi keputusan dan pilihan hidup kita. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa jadi begini? Kenapa sekarang jadi masalah? Kenapa suamiku kok seperti itu? Dan sebagainya. Sebaliknya, kita hadapi saja, kita jalani saja. Kan waktu tidak bisa kita putar ulang. Sudah terlanjur, ya hadapi saja sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena toh itu juga pilihan dan hasil keputusan kita. Harus percaya kita sanggup menghadapi. Jangan berkata aku tidak sanggup. Kalau sampai kita tidak sanggup, Tuhan pasti mendampingi kok sampai kita sanggup. Itu harus jadi prinsip kita. Jadi terimalah realitas atau kenyataan itu. Jangan berkata kok begini. Jangan. Itu tidak dewasa. Tetapi jalani saja dengan ucapan syukur. Kita harus bisa berpikir bahwa di balik setiap masalah tersimpan berkat abadi, berkat yang mendewasakan kita. Paling tidak, kita sadar bahwa dunia bukan tempat kita. Sehingga kita bisa memindahkan hati kita ke kerajaan surga. Saudara, walaupun bisa saja masalah yang kita alami itu bukan karena kesalahan kita, bisa. Tetapi mungkin karena orang sengaja berbuat jahat kepada kita. Itu pun kita harus percaya ada berkat kekal. Maka kita tetap harus bertanggung jawab. Kita hadapi, kita jalani dengan ikhlas dan penuh ucapan syukur. Serta percaya Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Intinya, jangan sampai menjadikan masalah itu berhala dan kita terus hanyut, terbelenggu di dalamnya. Jangan memberhalakan masalah, istri, suami, anak, orang tua, atau yang lainnya. Kalau memang kita benar, Tuhan pasti di pihak kita. Tetapi saudara, kalau kita tidak benar, maka itu pasti tuaian dari apa yang kita tabur. So, hadapi, jalani. Hal yang juga penting yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Tuhan memberkati.